saya ke Kota Gorontalo. Langsung ke Pak Direktur PDAM Kota Gorontalo. Kota termasuk yang ada dividennya 2021. Mungkin bisa dijelaskan pengelolaan keuangannya seperti apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekalian. Yang saya hormati Pak Tuan Rumah ya, Pak Ishak Liputo. Sehat Pak. Yang saya hormati Pak Prof berdua. Yang saya hormati teman-teman, ada Pak Deno, ada juga Pak Sindu, ada Pak Nixon. Yang saya hormati Pak Asisten, Pak Doni, Pak Muksin, Pak Yusni ya, Asisten 2 yang dari Bolango juga, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Puji syukur kita panjatkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan ridhonya kita diberi nikmat ya, kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan semoga ya segala kebaikan Pak Isakah tercurahkan di tempat ini. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Wali Kota. Beliau diundang tapi tidak sempat hadir karena malam ini beliau hadir di DPRD ya sebagai paripurna itu. Jadi tadi ya pertanyaan Pak Hadi, seperti apa ya manajemen yang kita gunakan di PDAM atau Perumda Muara Tirta Kota Gorontalo. Sebelumnya saya mau jelaskan terkait PDAM. Pembicaraan kita ini jauh sekali. Tak kenal maka tak sayang. Seperti apa ini PDAM? Saya terus terang sangat berterima kasih dengan adanya forum ini. Karena saya ketua Perpamsi. Perpamsi itu wadah dari setiap PDAM yang ada di Provinsi Gorontalo. Di pusatnya ada. Saya sangat berterima kasih. Mengapa? Dengan hal seperti ini agar contoh Bapak-Bapak ini bisa tahu seperti apa PDAM. Beda ya terkait baik itu sumber air baku, sistem pengolahan, wilayah pelayanan, kepadatan penduduk di setiap masing-masing daerah yang ada di Provinsi Gorontalo ada 6 ya PDAM, kota dan kabupaten. Kalau kami di kota kita menggunakan ya sumber air baku itu air permukaan, Sungai Bone dan Bolango. Kemudian kita menggunakan sistem pengolahan dengan full perpompaan. Jadi biaya listriknya luar biasa. Jadi tadi saya koreksi Pak ya, yang Bapak sampaikan, kita bukan satu instalasi. Wilayah kita terpusat, beda dengan ada di kabupaten. Terdapat unit-unit seperti itu. Kalau kita terpusat, dan kita ada 5 titik instalasi. 1 di Bone Bolango, kapasitas yang besar itu 218 liter per detik, dan ada 4 di wilayah kota, seperti itu. Kemudian ya, kalau kita bicara tadi cara pengaliran. Cara pengaliran itu ada gravitasi dan perpompaan. Kemudian ada gabungan gravitasi dan perpompaan atau perpompaan dan gravitasi. Itulah yang akan menjadi biaya besar yang kita contoh yang ada di Bapak ya. Kalau banyak gravitasi, insya Allah biaya operasional kita kecil terkait dengan itu. Tapi kalau kita di PDAM kota cukup besar. Kemudian wilayah pelayanan. PDAM kota masih ada sebagian kecil melayani di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan sebagian kecil lagi di Kabupaten Gorontalo. Pak Doni masih ada sebagian kecil di Pasar Soresana, kurang lebih 20 pelanggan yang kita layani seperti itu. Kemudian kita bicara cerita terkait dengan pelayanan kita di wilayah administrasi kota. 9 kecamatan, 50 kelurahan, alhamdulillah semua sudah kita layani dengan sistem perpipaan. Total ya, kita kemudian bicara pelanggan. Total pelanggan existing 30.300. Kemudian ada yang pelanggan aktif dan non aktif. Pelanggan aktif itu 25.500-an sampai dengan tahun 2021. Jadi tadi kita bicara terkait dengan cakupan pelayanan. Cakupan pelayanan kita 54% sekian itu di wilayah administrasi kota. Ketika kita bicara PDAM, kita juga namanya cakupan
teknis, wilayah pelayanan teknis. Kalau PDAM kota ada seperti itu karena masih ada sebagian layanan kita yang ada di kabupaten sebelah, seperti itu Pak. Kemudian terkait dengan apa namanya yang Bapak tanyakan tadi ya, Pengelolaan keuangan ya. pengelolaan keuangan. Sekarang kita tertarik sekali saya dengan apa namanya judul dari tema ini ya. Iya. Apa namanya puluhan miliar penyertaan modal, PDAM tak pernah beruntung. Alhamdulillah PDAM kota sudah beruntung, sudah punya laba sekian tahun. Malah kita pernah terbebani dengan pinjaman P3KT di tahun 91. Itu pinjaman 3,5 miliar saja itu. Itu di wilayah Indonesia Timur. Satu saja PDAM tidak jadi pinjam, batal. Akhirnya kita pinjam. Hanya 3,5 M. Tapi waktu itu konsultan yang buat FS-nya hayalannya terlalu tinggi. Dia tidak memperhitungkan faktor-faktor non teknis, contoh pergantian kepala daerah. Itu sangat mempengaruhi karena kehidupan PDAM ini Pak, pelanggan dan tarif seperti itu. Akhirnya cukup lama kita Pak terbebani dengan utang. Alhamdulillah Pak Yusuf Kala ada, sehingga di tahun 2008 ada namanya cut off date. Dia menghapus apa namanya denda, bunga dan apa namanya biaya administrasi, tinggal pengeluaran pokok. Di 2008 Pak kita penyesuaian tarif, kita kondisi sehat, sudah sehat, full sehat waktu itu, sampai kita bisa apa namanya membayar sisa hutang kita ke pemerintah pusat. Kemudian Pak kita juga sudah pernah berkontribusi ke daerah di periode 98 sampai di 2015. Total kontribusi kita itu sebagai uang muka kepada pemerintah daerah kurang lebih 4 miliar sekian. Itu terakhir sampai 2015. Dengan adanya edaran dari Menteri Dalam Negeri tahun 2009 di mana PDAM dengan cakupan wilayah pelayanan belum 80% tidak diwajibkan. Tetapi sebenarnya boleh kalau PDAM itu sehat, itu. Kemudian Pak terkait dengan apa namanya penyertaan modal. Jadi penyertaan modal ke PDAM kota itu banyak berupa aset. Sampai dengan tahun 2021 kurang lebih 62 miliar. Itu total aset dibangun yang dari tahun 80-an, baik itu APBN, APBD provinsi, APBD 2. Di luar investasi PDAM. PDAM kota sudah pernah membangun instalasi pengolahan air kurang lebih 10 miliar di tahun 2016. Itu dana murni PDAM, seperti itu Pak. Kemudian terkait hibah. Hibah tadi banyak dipermasalahkan. Itu kan Pak, apa namanya hibah terkait untuk pemasangan ya, gratis. Itu program pemerintah pusat, bukan program PDAM di tiap-tiap daerah. Itu pemerintah pusat menawarkan ke kita. Jadi misalnya kalau kita masih pertama kali ikut, satu sambungan itu dihargai 2 juta ya, pertama kali ikut. Jadi PDAM kota sudah 2 kali ikut, di 2019 dan 2021. Di 2019 itu 1.000 unit, jadi 2 miliar. Kemudian di 2021 1.000. Jadi sudah nilainya sudah satu sambungan 3 juta. Jadi total ya hibah seperti itu dari pemerintah kota ke PDAM baru 5 miliar. Yang lainnya aset Pak, seperti itu. Tidak dana segar. Seperti itu Pak Musin ya. Kemudian terkait apa namanya bagaimana manajemen yang kita gunakan ya. Kalau kita menggunakan billing system yang apa namanya dibuat oleh BPKP ya. Kemudian kita juga menggunakan geografi informasi sistem. Saya duduk di belakang meja, saya tahu persis kondisi yang ada terkait pelanggan, terkait doi yang masuk, yang keluar saya tahu. Dan kita menggunakan seperti itu. Kemudian Pak terkait dengan audit kinerja yang tadi Pak Umar singgung, kita setiap tahun ada audit BPKP loh terkait kinerja. Jadi di situ dihitung terkait cakupan pelayanan, rasio penagihan, terkait sumber daya manusia yang ikut pelatihan. Kemudian untuk apa namanya keuangan juga ada setiap tahun. Itu KAP ya, setiap tahun. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terkait kondisi ya PDAM Kota Gorontalo, alhamdulillah saya dilantik di akhir 2020, kita sudah laba. 2020 kemarin juga 2021 alhamdulillah laba. Dan saya PDAM ya
saya dan kalian berarti mengucapkan ya sangat berterima kasih kepada Pak Wali. Mengapa saya seperti itu? Karena beliau mensupport PDAM Kota Gorontalo untuk membangun infrastruktur kurang lebih 107 miliar Pak. Jadi gini Pak, saya sempat ditanyakan kok besar sekali support ini ya. Jadi itu saya jawab, harusnya PDAM di usia 30 tahun bisa membangun lebih dari yang ada. Tapi kenyataan PDAM tidak mampu membangun seperti itu. Alhamdulillah ada kepala daerah yang sangat memperhatikan ya terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian tanggung jawab terkait air bersih itu tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan beliau mensupport 107 miliar PDAM tidak membayar. Itu pinjaman pemerintah kota. Dana pen. Jadi kita dibahkan asetnya seperti itu Pak. Terima kasih. Berapa tarif per kubik? Nah, tarif jadi ini tarif ini enggak. Dulu kita masih tarif yang 71 ya. Permendagri 71. Jadi itu dihitung terkait biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mengelola 1 meter kubik air. Jadi kalau kita Bapak Ibu juga harus tahu terkait klasifikasi di PDAM. Ada rumah tangga A, itu MBR yang masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian rumah tangga B, rumah tangga C, kemudian niaga dan industri. Kalau kita menghitung tarif, berarti kita menghitung tarif untuk rumah tangga itu pelanggan domestik. Nah, itu juga dibedakan Pak, pelanggan domestik dan non domestik. Kalau domestik itu pelanggan rumah tangga. Kalau non domestik itu pelanggan di tempat-tempat usaha yang tidak menetap di situ, hanya sewaktu-waktu. Jadi dasar peruntungan tarif itu diambil dari untuk sambungan rumah tangga. Tarif rata-rata kita saat ini Pak 7.000 sekian, kemudian harga pokok produksi kurang lebih 6 ribuan, kita ada margin kurang lebih 300 dan kita sudah full cost recovery, sudah mampu menutup biaya operasi dan udah ada lebih sedikit. Itu Pak, terima kasih. Nah, saya tambahan juga Pak. Ya. Saat ini juga sudah ada aturan yang baru terkait dengan tarif. Jadi sekarang tarif di setiap PDAM di seluruh Indonesia udah ada pergubnya. Jadi ada situ tarif batas atas dan batas bawah. Kalau yang tahun 2021 kemarin batas atas untuk kota beda Pak. Jadi kabupaten beda sama kota juga beda. 11.000 sekian. Kalau di kota 11.000 sekian tarif batas atas bawah. Tarif batas bawah 7 ribuan. Kita masih di bawah sedikit. Insya Allah saya akan mau penyesuaian tarif. Terserah seperti apa penerimaan Bapak Ibu. Terima kasih. Di 2021 itu berapa profitnya dividen? Nah, jadi 2021 berarti tahun kemarin ya. Ya. Jadi kita laba bersih laba sebelum pajak Ya. kurang lebih 1,7 miliar. Tapi pajak ya setelah itu jadi laba bersih kurang lebih 400-an juta. Kalau tahun sebelumnya 300-an juta itu. Malah kita sempat laba kurang lebih 1,7 miliar setelah potong pajak itu Pak. Baik. 107 miliar ini kan cukup besar. Diambil juga dari dana pen yang sifatnya hutang dan harus dibayar oleh Pemda. Nah, apa target dari PDAM Kota? Mau diapakan yang 107 miliar? Banyak sekali Pak. Nah, terima kasih Pak. Jadi 107 miliar itu dibangun instalasi pengolahan air, ada yang di Kecamatan Domboraya 150 liter per detik. Nilai EE-nya 49 miliar. Nanti kan ada penawaran tinggal 41 M. Kemudian di Dungingi 50 liter per detik, nilai EE-nya kurang lebih 16 miliar. Kemudian ada rehabilitasi instalasi kita yang di Tanggilingo, itu kurang lebih 12 miliar. Kemudian ada peremajaan sistem jaringan pipa kurang lebih 15 miliar. Kemudian ada penggantian meter air pelanggan kurang lebih 5 miliar. Kemudian ada pengadaan eskapator 1 unit. Kemudian ada pengadaan mobil tangki 2 unit. Dan ada satu lagi pengadaan flow meter digital. Flow meter digital itu dipasang di setiap instalasi. Cuman sampai dengan saat ini Pak Deno seperti apa ya? Itu Pak. Iya.
Jadi kalau itu terlaksana, proyek-proyek terlaksana, berarti PDAM kota bukan hanya 1,7, harus bisa sampai 5 miliar dividennya. Seperti itu. Jadi target ya, target saya di akhir ya. Atau Bapak punya target lebih dari 5 miliar lagi? Insya Allah. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin. Ya, bagaimana caranya jadi menjadikan dia mungkin? Kita ambil lah. Jumlah penduduk kota saat ini kurang lebih 200.000 ya Pak Muksin. Ya. Satu kakak, asumsi satu kakak 3 sampai 4 jiwa. Ketika kita menghitung 100% berarti ada kurang lebih 60.000 kakak ya Pak Doni. Target kita 80%, kurang lebih 40.000 pelanggan. Tapi pelanggan aktif loh Pak. Itu. Jadi saat ini jumlah pelanggan total Pak ya kurang lebih 30.300 sekian. Masih ada kurang lebih 4.000 yang tidak aktif. Jadi yang aktif hanya 25.000 sekian. Dan itu yang akan kita kejar ya. Cakupan 80% seperti apa? Ada strategi-strategi yang akan kita lakukan. Satu, ketika instalasi kita yang di Kecamatan Lumburaya, di Kelurahan Boto selesai, itu 150 liter per detik. Itu mampu melayani kurang lebih 10.000 pelanggan dengan debit dan tekanan yang oke. Karena dekat dengan wilayah kota. Itu Pak.